Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggambar titik pada koordinat kartesius. Ini bentuk koordinat kartesius. X-nya adalah absis, Y-nya ordinat gitu ya. Nah, koordinat itu selalu dituliskan dalam bentuk X, Y. Jadi angka pertama, ingat ya, angka pertama itu adalah X. Jadi angka pertama kita lihatnya angka-angka yang ada di X. Dan Y-nya ada di angka kedua. Angka kedua ada di Y yang vertikal, seperti itu. Dibuatnya seberapa banyak angkanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ingat ya bahwa angka pertama itu adalah X. Misalnya nih, saya akan menggambar koordinat titik A di mana A-nya koordinatnya adalah negatif 1,3. Angka pertama adalah X dan angka yang kedua adalah Y. Jadi A-nya adalah min 1, min 1,3. Jadi X-nya duluan min 1. Berarti min 1-nya di sini kan mulainya. Kemana? Ke 3. Min 1 ke 3. Min 1 jalan-jalan ke 3. Jadi letak titik A adalah di sini, seperti itu. Jadi bukan kebalik ya. Kalau 3 ke min 1 ini jadi 3, min 1 seperti itu. Contoh lainnya, misalnya ingin menggambar B sama dengan 3, min 3. 3-nya ada di mana? 3-nya ada di X. X itu yang ini. Jadi mulainya 3 yang X. Kemana? Ke min 3. Oh, kurang. Tambahin min 3. Jadi 3 jalan-jalan ke min 3. Jadi di sini adalah titik B. Seperti itu cara membuatnya. Ingat, angka pertama adalah X, angka kedua adalah Y. Contoh lain, kalau C-nya adalah 2,4 misalnya, berarti mulainya dari angka 2. 2 yang ini atau yang X? Tentu saja yang X ya, karena X itu harus selalu pertama. Jadi 2 kemana? Ke 4. Jadi 2-nya jalan-jalan ke 4. Dan disinilah titik C. Seperti itu cara menggambarnya. Jadi kalaupun nanti misalnya ada titik di sini misalnya titik M. Berapakah koordinat titik M? Kamu lihatnya apa dulu? Sampingnya dulu apa atasnya dulu? Ya atasnya dulu, karena selalu X duluan. X selalu duluan. Itu ya, X-nya berapa? Oh, ternyata X-nya 3. Maka M itu adalah 3. Sampingnya berapa? 2. Berarti 3, min 2. Seperti itu ya. Jadi selalu ingat lagi, saya selalu ingatkan bahwa X itu selalu pertama dalam menuliskan koordinat maupun kamu menggambar si koordinatnya di sini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kemarin kita tugaskan, gitu ya. Nah, yang pertama gambarlah koordinat kartesius, ini soal yang terakhir, titik P 2,1. 2-nya di X duluan, 2,1 ini adalah titik P. Yang selanjutnya Q 4,1, 4 ke 1. 4,1 ini adalah titik Q. R-nya 4, min 1. 4 jalan-jalan ke min 1 berarti di bawah ini adalah titik R. Dan yang terakhir adalah S. S-nya itu adalah 2, min 1. 2 jalan-jalan ke min 1. Ini adalah titik S. Lalu pertanyaan selanjutnya katanya hubungkan PQ-nya. PQ, QR, dan RS dihubungkan. Jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya apa ini? Bentuknya adalah persegi, seperti itu ya. Jadi jangan kebalik antara menggambarkan koordinat X dan Y. Yang selanjutnya kita akan membahas hubungan dua titik tentang jarak dan titik tengah. Misalkan saya punya titik di sini adalah titik M misalnya, dan di sini ada titik N. Seperti itu ya. Nah, coba tentukan koordinatnya, bahwa koordinat M-nya berapa? Koordinat M-nya adalah, lihat X-nya berapa?
X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2, berarti min 2. Terus N-nya berapa? N-nya adalah 4, min 2. X-nya 4 dan Y-nya adalah min 2. Nah, kita akan menentukan titik tengah. Berarti kita akan menentukan di tengah-tengahnya M itu yang mana koordinatnya, tengah-tengah antara M dan N. Karena ini garis lurus, tentu saja kan tinggal dihitung aja langkahnya ya. Dari M ke N langkahnya 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya pasti di sini gitu ya. Hitung saja kotaknya. Seperti itu. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kotak. Ini adalah titik tengah. Kita panggil titik tengahnya T gitu ya. Nah, ini titik tengahnya. Nah, kira-kira koordinatnya berapa titik tengahnya? Lihat ke atasnya. Ke atasnya adalah di antara 2 dan 3. Jadi, titik tengahnya adalah 2,5. Sampingnya berapa? Negatif 2. Gitu ya. Ini pakai titik koma karena di sininya desimal seperti itu. Gimana kalau titiknya miring? Misalkan tentukan titik tengah antara M dan misalnya di sini ada P misalnya, M dan P. Ini kan garisnya, kalau misalnya kita tarik garis dari M ke P, ini miring. Nah, menentukan tengah-tengahnya seperti apa? Jadi nih, menentukan titik tengah, yang pertama kita tentukan dulu titik tengah, atau kita tulis T gitu ya. Nah, titik tengah itu ada rumusnya ternyata. Rumusnya itu adalah koordinat yang pertama ditambah koordinat yang kedua. Jadi misalnya X1, Y1 ditambah X2, Y2 terus dibagi 2. Contohnya kita akan mencari titik tengah antara M dan P. Titik tengah antara M dan P. Tuliskan dulu koordinat M-nya. M-nya koordinatnya adalah 1, min 2. 1, min 2 ditambah P-nya. P-nya berapa koordinatnya? Min 2,1. Min 2,1 per 2. Terus kamu jumlahin sesuai posisinya. 1, X sama X, Y sama Y. Jadi 1 ditambah negatif 2, min 2 ditambah 1 per 2. Jadi sama dengan 1 ditambah min 2 adalah min 1, min 2 tambah 1 adalah min 1 juga. Dibagi 2. Bu, nggak bisa dibagi. Bisa, hasilnya desimal. Jadi yang konsisten, kalau mau menuliskan desimal, berarti negatif 0,5, negatif 0,5. Menulis koordinatnya seperti ini. Tapi, kalau ingin dituliskan dalam bentuk pecahan, berarti sama dengannya adalah negatif setengah, negatif setengah. Tapi konsisten, mau pakai desimal, mau pakai pecahan, silahkan bebas. Seperti itu ya, menentukan titik tengah. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan titik tengah. Kita kurungin bisi kabur. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antara dua titik. Rumus untuk menentukan jarak adalah jarak antara dua titik itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, kita akan menentukan jarak titik M dan titik P. Jadi yang ini ya, M sama P jaraknya berapa? Jadi jarak itu kamu tarik garis dari M ke P, ditarik garis. Nah, terus kamu buat segitiga. Jadi seperti ini. Buat jadi segitiga. Nah, terus kamu hitung X-nya yang mana? X itu yang ini. Ini adalah X dan yang berdiri adalah Y. Nah, ini karena saya satuannya 2 kotak, berarti tinggal hitung saja. Kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi, X-nya adalah 3.
Sekarang kita hitung Y-nya. Y-nya dari sini berarti kan 1, 2, 3. Oh, ternyata Y-nya juga 3. Tinggal masukin ke rumus. Jadi, jarak antara titik M dan titik P itu sama dengan akar dari X kuadrat. X kuadratnya adalah 3 kuadrat ditambah Y-nya adalah 3 juga. 3 kuadrat. Ini kebetulan ya, X dan Y-nya sama. Jadi, mungkin saja beda. Sama dengan, ingat 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3 ya, bukan 3 tambah 3. Jadi 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan akar 18. Apakah ada akar 18? Tidak ada. Oh ya udah, berarti selesai. Jadi jarak titik M dan P adalah akar 18. Jadi kalau misalnya ada akarnya kamu akarkan, kalau tidak ada ya sudah seperti itu saja. Contoh yang kedua, misalkan tentukan jarak dari titik P ke titik yang ada di sini, misalnya ini titik R gitu ya. Nah, tentukan jarak dari P ke R. Jadi langkah yang pertama adalah kamu tarik garis dari P ke R. Seperti ini gitu. Terus langkah yang kedua adalah kamu bikin segitiga. Segitiga dari P ke R. Jadilah segitiga seperti ini. Terus masukkan ke rumus. Kita akan menentukan jarak titik P dan titik R. Nah, jadi hitung lagi, cari X-nya. X-nya itu adalah yang ke samping. Bu, pengen cari Y-nya dulu? Boleh, kita cari Y-nya dulu. Berarti dari atas dulu ke bawah atau dari bawah ke atas, bebas ya. 1, 2, 3. Jadi Y-nya adalah 3. Kita hitung P-nya ke sampingnya. 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya adalah 4. Jadi jaraknya berapa? Tinggal masukin lagi kayak tadi. Jarak sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan akar 16 tambah 9 adalah akar 25. Akar 25 ada ya? Oh, sorry nggak kelihatan. Akar 25 sama dengan 5. Jadi jarak P ke titik R adalah 5 satuan. Seperti itu menentukan jarak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.